Berarti gitu. dengan SD1 ini yang tadinya biaya jaringan kayak MPLS mahal itu bisa digantikan dengan broadband yang notabene sekarang harganya pasti lebih murah. Secara nggak langsung kita bisa bilang SD1 ini MPLS killer dong ya. Nah, Selamat malam Mas Sandy, selamat datang di podcast Net Data kali ini. malam Mas, malam. Oke, sebelum kita bicara lebih dalam untuk podcast malam ini, boleh perkenalkan diri dulu Mas, nama lengkap, asal dan pekerjaannya. Oke, nama saya Sandy ya, Sandy Jayadi, biasa orang panggil Sandy. Pekerjaannya saat ini saya aktif di cyber security sales, jadi lebih ke arah sales. Tapi sebelumnya mungkin kalau misalnya pernah dengar-dengar dari teman kerjaan saya tuh pernah ngawalin dari technical. Technical. Ya, dari technical. Saya pernah kerja waktu pertama kali dari waktu zaman kuliah itu saya aktif ikut cyber academy, kemudian Cisco Academy seperti itu. Oke. Sebagai instruktur, kemudian dari lulus dari kuliah, keluar masuk ke Microsoft reseller, jualan Microsoft service lah ya. Kemudian pindah ke Cisco reseller, cukup lama di Cisco reseller tersebut. Kemudian habis dari Cisco reseller, saya join cyber security consulting company. Ya, dia main banyak di defense contractor cukup besar, tapi ada satu unit untuk unit bisnis yang main cyber security consulting. Saya di cyber security consulting sebagai sales, kemudian terakhir saya di cyber security company sebagai sales. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena saya pernah punya background pre-sales technical, mungkin kalau kita ngobrol untuk kayak teknis, ya mudah-mudahan masih nyambung lah. Nah. Kurang lebih gitu, Mas. Biasanya bertahap ya Mas, dari teknik engineer bawah belajar naik terus sampai sekarang. Iya. Untungnya waktu zaman kuliah kan saya masuk ke kampus yang fokus di IT, kemudian kita belajar IT, kemudian ya ikut-ikut ngajar di salah satu ya payung bisnis dari university tersebut untuk training center gitu. Jadi ya cukup dekat lah dengan networking, kemudian cukup dekat akhirnya dengan dunia security akhirnya. Gitu. Oke, bisa dibilang Mas Sandy ini udah expertnya security juga nih? Enggak juga lah. Enggak juga lah. Oke, kita masuk di tema kita malam ini Mas, tentang SD1. Kan banyak nih belakangan ini di web maupun di forum-forum, di webinar itu kan bicarain tentang SD1. Nah, pasti banyak kan neters di rumah itu yang nonton kurang jelas nih atau kurang paham nih SD1 itu apa sih? Solusinya tuh apa? Bisa menggantikan apa atau memberikan kelebihan apa gitu? Mungkin bisa dibantu jelaskan Mas. Pertama mungkin dari SD1 itu apa kali ya? Ya, kayaknya emang kalau kita lihat opportunity yang ada di market Indonesia cukup banyak banget yang nyari SD-WAN gitu ya. Walaupun ya mungkin nggak 100% tahu manfaatnya, karena orang Indonesia kalau kita lihat latah banget gitu ya. Jadi kalau salah satu atau beberapa company corporate adopt, yang lain juga pengen tahu dan pengen adopt gitu. Kita harus pakai pokoknya. Beberapa ngobrol juga ya mereka juga nggak tahu 100% sebenarnya diferensiator SD-WAN dengan perangkat yang kalau kita bilang traditional WAN itu apa. Jadi kalau kita ngomong SD-WAN kan singkatan dari software defined WAN. Yeah. SD-WAN itu kalau kita bilang adopsi dari SDN di area WAN, wide area network. WAN itu adalah connectivity dari branch ke headquarter. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, definisi software defined itu apa? Definisi software defined itu adalah kalau kita bilang untuk penentuan dari forwarding paket gitu ya, routing, forwarding paket segala macam gitu ya. Itu bisa dikontrol dengan variabel yang lebih banyak kalau kita bilang ya, dengan performance SLA yang lebih banyak gitu. Bukan cuman kalau kita bilang dengan routing protokol dynamic kayak misalnya OSPF atau BGP atau AJRP gitu. Jadi lebih granular aja kita bisa lakukan untuk forwarding decision gitu. Kurang lebih seperti itu.
Kalau mungkin bahasa singkatnya, mungkin kan nggak semua penonton kan orang-orang teknis ya, mungkin ada sulit yang dimengerti gitu ya. Jadi bahasa gampangnya begini, kalau misalnya kita ngomong SD-WAN, kita ngomong background dulu lah ya. Background dulu kenapa sih SD-WAN itu bisa jadi booming dan terkenal gitu ya, bukan cuma di Indonesia. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman kayak di luar juga, adopsinya mereka bilang, oh it is a low hanging fruit katanya. Lu gampang banget pick up opportunity ini dan gampang banget untuk dapetin uang dari di-capitalize gitu ya market SD-WAN ini. Nah, kalau kita lihat kenapa dia booming, pertama-tama kita mesti ngomong digital transformation yang cukup, kalau kita bilang cukup aktif dijalankan terakhir-terakhir gitu ya oleh corporate, yang awalnya mungkin kalau kita bilang corporate offline bisnis, sekarang jadi dari offline menjadi online. Kemudian, transisi begitu ya. Terus dari yang awalnya mungkin dia single channel, dia dagang cuman satu channel gitu ya, cara dagang dia dari satu channel. Oh, sekarang omni channel. Dia dagang dengan beraneka ragam. Orang bisa dagang dari marketplace, orang bisa dagang dari mana-mana, Facebook dagang, dari mana Instagram dagang. Nah, untuk digitalisasi itu yang memicu, salah satu yang memicu SD-WAN itu ada, gitu. Jadi bisnis inisiatif gitu ya, bisnis inisiatif, kemudian digital transformation yang bikin SD-WAN itu ada, harus digitalisasikan gitu. Nah, ketika kita ngomong SD-WAN, pertama yang tadi inisiatifnya harus ada gitu ya, digital transformation. Nah, kedua kalau kita lihat SD-WAN itu sendiri ada karena adopsi dari cloud services. Mungkin dengar ya bahwa cloud services apa-apa di cloud kan, taruh, kita nggak perlu invest di on-prem, nggak perlu invest data center, nggak perlu invest server on-premise gitu yang ada di data center, tapi bisa doing the business gitu. Nah, dia taruh semuanya ada di cloud gitu. Nah, karena adopsi yang ada di cloud, trafficnya juga besar ke arah cloud, bisa ngomong kalau kita backhauling ke arah backhauling tuh kayak traffic itu dilempar lewat masuk semua data center dulu, user experience-nya nggak baik. Kenapa? Karena istilahnya kita bisa langsung kok direct ke arah internet gitu ya, ke internet akses lewat di masing-masing cabang gitu. Ngapain harus dimasukin ke headquarter dulu, while sebenarnya pipe dari WAN gitu ya, wide area network ke arah headquarter itu bisa ngomong mahal dan kalau kita lihat kapasitasnya nggak besar. Orang misalnya brand langganan cuman ya mungkin 128 gitu ya, kbps, 256 kbps, besar-besar ya, 1 mega, 2 mega. Nah, internet padahal kalau kita lihat bandwidth kan besar ya, bisa 10 mega, besar. 50 mega. Apalagi dengan kondisi sekarang fiber broadband banyak, ratusan mega, FTTH masuk fiber sampai ke rumah segala macam ya, dari Telkom, dari Indosat, teman-teman provider juga banyak gitu. Oke, Mas. Tadi kalau kita ngobrolin bahwa bandwidth yang dari internet broadband itu makin besar, kemudian ternyata kalau misalnya kita SD-WAN menggunakan internet broadband itu juga bisa, Mas, gitu. Bisa berarti. Bisa dipakai untuk istilahnya kebutuhan bisnis. Dan ternyata user experience-nya juga dengan internet broadband yang kalau kita bilang bandwidth-nya lebih besar dari misalnya kita bilang one link dedicated ke MPLS dan lain-lain itu, user experience-nya lebih baik. Nah, karena user experience yang baik itu productivity-nya baik gitu ya. Kalau kita bilang produktivitas user baik, user experience-nya baik ya, makanya kalau kita lihat cukup laku gitu. Makanya beberapa corporate mengadopsi itu, terutama untuk yang kalau kita bilang yang udah ready untuk memiliki aplikasi di cloud gitu ya, atau menggunakan software as a service. Berarti dengan SD-WAN ini yang tadinya biaya jaringan kayak MPLS mahal, itu bisa digantikan dengan broadband yang notabene sekarang harganya pasti lebih murah. Secara nggak langsung kita bisa bilang SD-WAN ini MPLS killer dong ya. Nah, kalau misalnya dibilang MPLS killer, emang sebenarnya promise dari SD-WAN itu sendiri beberapa produsen gitu ya, beberapa prinsipal penghasil produk itu menjanjikan, oh dengan SD-WAN ini kita bisa reduce one cost. Nah, reduce one cost ada yang bilang 30%, ada yang bilang 40%. Nah, somehow benar dan nggak benar tuh, Mas, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ngobrol gitu ya dengan beberapa customer gitu ya, ada beberapa customer yang bilang, oh Sen, nggak belum tentu sebenarnya benar 100% gitu. Kenapa? Karena ada beberapa kalau kita bilang organisasi-organisasi atau corporate besar itu mendapatkan harga yang cukup bagus juga untuk MPLS-nya. Nah, jadi kalau misalnya emang dibilang di
katakan SD-WAN itu killer MPLS, dari sisi cost bisa reduce dan lain-lain, ya emang itu perlu dibuktikan ya, maksudnya dihitung dari yang dikeluarkan OPEX-nya berapa sih dengan menggunakan SD-WAN, kurang lebih seperti itu. Tapi emang beberapa corporate itu merasakan efeknya, terutama kalau kita bilang yang organisasi yang small, medium, itu kan bisa ngomong dari NSP, dari network service provider juga nggak dapat harga khusus gitu ya. Kecuali Mas, kerja untuk 10.000 brands, 20.000 brands, mereka punya bargain untuk nawar, bisa ngomong gitu. Nah, tapi kalau small medium business dengan adopsi SD-WAN, saya rasa untuk kita bilang reduce one cost, ya benar lah. Bisa gitu. dikatakan bisa iya. Benar, ya bisa ngomong benar. Gitu. Oke. Dengan berkembangnya SD-WAN nih di Indonesia, pasti kan nggak cuma satu atau dua solusi yang sudah banyak masuk nih atau ditawarkan di Indonesia. Setahu Mas Hendy ini udah berapa solusi SD-WAN sih yang udah masuk di Indonesia yang mungkin juga Mas Hendy sendiri udah terapkan gitu? Kalau kita ngomongin brand gitu ya, mungkin SD-WAN brand itu cukup banyak dan kedepannya masih banyak lagi yang akan punya feature itu. Karena kalau kita lihat kan feature-nya bisa ngomong jadi bread and butter yang bisa ngomong dibutuhkan oleh corporate ya. Yang tadi dibilang low hanging fruit untuk dapetin opportunity, marketnya cukup besar dan lain-lain gitu ya. Karena kalau kita ngomongin tadi, kalau kita misalnya ngomongin SD-WAN itu kan pengganti traditional WAN yang routing decision-nya itu based on routing protocol dan lain-lain. Sekarang diganti pakai SD-WAN gitu yang untuk lebih pintar lah, lebih smart untuk melakukan path controller, path forwarding dan lain-lain. Nah, itu menggantikan kalau kita bilang CPE ya. CPE itu customer premises device gitu ya. Atau kalau di MPLS namanya CE, customer edge gitu. Nah, itu ada beberapa, misalnya kita bilang incumbent dari perangkat-perangkat router, ya yang kita bisa ngomong dari brand-brand kayak, ya saya nggak perlu sebut, ya mungkin udah tahu yang cukup terkenal kan itu penghasil router cukup banyak, diadopsi di customer dan lain-lain, ya itu akan di-replace dengan SD-WAN. Ya pasti semua orang nggak mau lose opportunity, ya jadi vendor incumbent yang cukup banyak, presence-nya juga memiliki SD-WAN, kemudian newcomer juga punya SD-WAN. Kalau kita lihat juga perangkat-perangkat security juga sekarang juga punya SD-WAN. Gitu. Jadi hampir semua Mas, kalau kita ngomong hampir semua punya SD-WAN. Nah, tinggal key differentiatornya apa antara satu SD-WAN dengan SD-WAN yang lain gitu, brand yang satu dengan yang lain. Menarik nih. Berarti masing-masing brand existing yang sudah mengeluarkan produk-produk network infra tadi punya solusi sendiri-sendiri berarti ya? Iya, jadi kalau kita ngomongin brand banyak banget. Ada yang datang come up dengan solusi SD-WAN yang datangnya tuh kuat di infrastruktur network gitu ya. Mereka pemain network infrastructure gitu ya, kayak Cisco gitu ya. Itu mereka punya perangkat SD-WAN juga. Ada yang hasil akuisisi juga gitu. Nah, terus ada juga yang datang dari OneOpti. Pemain OneOpti bikin SD-WAN gitu, ada juga gitu ya. Terus ada lagi dari pemain security bikin SD-WAN, atau kita bilang emang pure play SD-WAN player gitu. Nah, satu dengan lain punya pro and cons-nya, satu dengan lain. Oke. Kalau dari Mas Hendy sendiri yang sudah pernah digunakan atau diterapkan itu SD-WAN yang tipe apa ya Mas? Nah, kalau misalnya saya lihat ya, kalau saya kan datang dari background security ya, jadi mindset juga udah security minded banget gitu. Nah, kalau kita ngomong SD-WAN, tadi kan dibilang bahwa dia bisa internetan di cabang masing-masing. Nah, kebayang nggak Mas kalau misalnya kita bisa internetan di cabang masing-masing, berarti yang awalnya kita jagain gitu ya, kita jagain konsep perimeter defense gitu ya, bagaimana mendefense corporate kita, data center, the whole network infrastructure itu dari istilahnya single choke point ditaruh di data center. Sekarang perimeter emas itu ada di mana-mana gitu. Misalnya branch emas ada 10.000, berarti ada 10.000 perimeter yang harus dijagain. Nah, karena dia bisa direct internet access gitu ya. Karena kalau kita ngomong SD-WAN banyak banget requirement. SD-WAN itu karena dia bisa connect ke cloud application, ke SaaS dan lain-lain, internetnya langsung dong, berarti dari masing-masing branch, nggak perlu di backhauling ke data center. Nah, ketika dia connect langsung di masing-masing branch, kalau dia nggak punya security feature, bisa ngomong itu jadi backdoor. Kalau orang security ngomongnya itu unknown perimeter, gitu. Unknown perimeter, orang bisa masuk dari mana aja gitu. Nah, jadi saya ngelihat security itu adalah salah satu aspek yang cukup penting dan harus dikonsider ketika kita mengadopsi SD-WAN. Dan
beberapa kalau kita bilang analis, independent reviewer gitu, mereka survei ke CIO, CISO gitu ya, dan mereka menemukan hal yang sama bahwa security is one of the concern untuk adopting SD-WAN. Gitu. Berarti secara tidak langsung ketika kita mengadopsi SD-WAN, misal di beberapa brands, karena tadi menggunakannya internet publik atau internet yang kurang secure, ada kemungkinan dari sisi security itu mungkin dari bisa dibilang tadi kayak backhole ya. Iya. Nah, jadi kita bilang backdoor, Mas. Oh, backdoor. Ya, Okay. backdoor. Jadi jalan masuk untuk penyerang itu masuk ke organisasi kita. Gitu ya. Mungkin dari yang kecil kemudian nembak ke data centernya gitu bisa. Betul. Jadi kita jagain nih di data center kita invest perangkat security mahal-mahal. Tapi ternyata yang ada di cabang itu ternyata nggak ada perangkat-perangkat yang cukup mumpuni gitu ya, nggak ada security feature-nya. Yang masuknya dari sana gitu, backdoor-nya masuk dari sana, bukan dari data center-nya. Makanya itu salah satu concern gitu, kalau saya lihat. Oke Mas, dari beberapa solusi tadi itu kan ada Mas bilang brand-brand yang existing yang sudah mengeluarkan kayak security ataupun infra ataupun yang lainnya. Misalkan nih saya sebagai user, saya menggunakan salah satu brand security atau brand infra gitu ya. Saya ingin mengadopsi SD-WAN. Kira-kira ada perangkat yang harus diganti atau bisa menggunakan existing saya nih? Nah ini susah ngomong juga ya, karena saya nggak tahu persis di masing-masing brand seperti apa. Saya coba ngobrol dari sisi yang saya tahu gitu ya. Ada brand-brand kalau kita bilang yang feature itu ditambahkan add-on dan menjadi sesuatu feature yang bisa ngomong gratis gitu ya. Jadi kayak saya kerja di salah satu cyber security company saat ini, dia punya SD-WAN feature. Itu SD-WAN feature itu bisa ngomong free. Once kita upgrade OS-nya dengan OS tipe tertentu, dan itu bisa dikasih sebagai free feature untuk SD-WAN itu. Nah, ada beberapa company yang kalau kita bilang, kalau misalnya kayak incumbent tadi ya, dia punya solusi router. Nah, router itu kalau bisa ngomong ya harus diganti, harus di-replace dengan hardware yang support SD-WAN. Jadi ada karakteristik seperti itu, Mas. Jadi ada yang cuma ditambahkan gitu ya, feature itu dihidupkan ya, bisa ngomong gitu ya. Kemudian ada lagi yang harus replace perangkat. Nah, saya nggak tahu di masing-masing customer kan pasti beda-beda. Ya, berarti itu juga tergantung dari brand yang digunakan oleh customer. Betul. Dan juga apakah brand tersebut bisa memberikan solusi di box yang sama atau memang harus mengganti tadi. Betul. Oke, selain itu untuk SD-WAN kan kayak ada semacam dashboardnya gitu kan ya. Apakah masing-masing brand ini solusinya sama gitu? Mungkin dari tadi security kan ada fitur-fitur tertentu yang mungkin brand lain nggak ada gitu. Kira-kira yang pernah dilihat atau digunakan gimana Mas? Kalau kita bilang feature itu hampir kita ngomong 11-12 ya. 11-12. Jadi kayak misalnya feature yang orang banyak cari saat ini kan bagaimana dia bisa voice dengan video itu tetap lancar walaupun misalnya menggunakan SD-WAN over internet broadband. Nah, banyak customer yang nyari selalu compare feature yang namanya forward error correction. Forward error correction itu intinya adalah ketika paket itu ada rusak gitu ya, dia bisa perbaiki gitu. Gitu ya. Dia bisa bahasa gampangnya gitu dan istilahnya tetap terdeliver. Itu forward error correction. Nah, selain itu juga ada beberapa kalau kita bilang local breakout. Bagaimana dia bisa support local breakout connect ke SaaS. Gitu ya, software as a service. Nah, mau nggak mau dia harus punya database untuk software as a service tersebut itu kemana aja. Karena kan kayak gampangnya kita ngomong Office 365. Traffic ke arah Office 365 bagaimana kita membedakan satu dengan yang lainnya, padahal Office 365 itu kalau dari Microsoft itu IP address dari server Microsoft itu berganti-ganti. Nah, perangkat SD-WAN itu kalau yang baik ya kalau kita bilang ya punya database untuk IP yang kita bilang berganti seperti itu. Nah, dia harus update lah. Gitu. Tapi kalau kita bilang feature ya silahkan customer compare satu dengan yang lainnya apakah memenuhi kebutuhannya atau enggak. Kan biasanya mereka punya checklist ya, di checklist aja gitu. Support enggak. Memang ada beberapa lah, mana yang kita bilang hampir semua support, mana yang kalau kita bilang oh dia bisa support parsial, ya itu pintar-pintar compare lah.
Berarti decision terakhir adalah dari user tadi membutuhkan fitur apa gitu ya. Betul. Karena nggak semua ya, kalau kita bilang sebagai penghasil produk, ketika mereka coba tawarkan, ya mereka akan bilang keunggulan kita ini. Nanti datang lagi produsen kedua, dia akan bilang keunggulan kita gini. Ya tinggal di matchingin sama requirement, karena bisa bisa jadi yang dia tawarkan yang nggak cukup applicable juga bagi kita. Buat apa kita maksa harus pakai perangkat yang ditawarkan dari salah satu brand, padahal requirement kita juga nggak pakai gitu. Nggak sejauh itu gitu ya. Nggak sejauh itu. Oke Mas, bicarain soal fitur-fiturnya SD-WAN tadi ya. Kan kita pasti bisa fitur dari brand A mungkin ada kelebihan antivirus atau security, yang B bisa one optimizer dan lain-lain. Nah, tapi secara garis besarnya untuk kelebihan SD-WAN ini dibanding solusi dari traditional WAN itu apa ya Mas? Oke, kalau kita ngomong kelebihan, balik lagi ya, mungkin tadi kita ngomongin tentang keuntungan adopsi SD-WAN apa. Kalau kita lihat dari dua angle nih, dari user itu sendiri, dari orang yang memanage atau memaintain perangkat tersebut. Kalau kita ngomong dari orang yang menikmati gitu ya, user yang menikmati, pertama dengan SD-WAN itu pasti user experience-nya bisa ngomong lebih baik, gitu ya, lebih baik dibandingin traditional WAN. Nah, kenapa bisa dibilang lebih baik? Nanti ada beraneka ragam yang melandasi, gitu ya. Seperti kayak misalnya kalau kita pakai traditional WAN untuk failover, gitu ya, ketika nanti ada salah satu link putus dan lain-lain untuk failovernya, ada beberapa perusahaan yang manual failover. Admin itu intervensi kayak melakukan ya, masukin komen dan lain-lain untuk melakukan perubahan. Gitu. Nah, ada juga yang berdasarkan routing protocol dynamic. Routing protocol dynamic itu bisa bisa ngitung dan bisa conversion ulang gitu. Tapi ya waktunya ya beda-beda ya. Kalau kita ngomong routing protokol kayak OSPF itu ya mungkin 45 second dibilang. Tapi pada kenyataannya kalau networknya cukup besar ya bisa jadi beberapa menit juga gitu. Nah, kalau dengan menggunakan SD-WAN, failovernya lebih smooth Mas. Gitu, lebih smooth. Instead of ya tadi ordernya menit gitu, ini bisa kita tekan ke angka second. Nah, karena itu makanya user experience-nya dibilang lebih enak nih pakai SD-WAN, itu dari sisi user. Nah, karena user experience-nya baik, pasti lebih produktif dong user-usernya. Dia kerja lebih produktif, lebih semangat. Ya walaupun mungkin jangan-jangan SD-WAN bisa connect internet di masing-masing cabang dipakai untuk YouTube tuh. YouTube, Facebook kan kita nggak tahu. Nah, makanya kalau dengan kayak security aja itu bisa dikontrol gitu. Ketika kita punya security feature di sana, itu kita bisa kontrol. Karena akses kontrol kita bisa enforce. Nah, terus dari angle yang lain dari orang yang memanage atau memaintain perangkat tersebut. Nah, kalau orang yang memanage atau memaintain perangkat tersebut, perangkat ini bisa ngomong untuk manage-nya atau maintain-nya lebih gampang. Kenapa? Karena kita bilang ada controller-nya. SD-WAN itu punya controller, kita taruh di data center. Atau ada juga yang sifatnya cloud basis gitu ya. Adanya di cloud, kita subscribe sebagai service. Kita bisa kontrol semua dari sana. Jadi dari admin, dari perangkat ini itu kerjanya lebih mudah. Itu kalau dari admin. Kemudian dari sisi cost, tadi dibilang bahwa sisi cost kita bisa reduce dan lain-lain. Jadi administrative overhead-nya bisa ngomong nggak besar lah dengan menggunakan SD-WAN. Hal-hal itu ya yang bisa bilang bikin SD-WAN unggul ya dibandingin traditional WAN. Oke, itu jadi keunggulan yang paling bisa dirasakan lah istilahnya ya dari migrasi dari traditional WAN ke SD-WAN tadi ya. Iya, failovernya jadi lebih singkat. Kemudian kita juga bisa prioritize business critical application di WAN yang kita bilang SLA-nya paling baik. Jadi dia bisa ngitung ya, biasanya SD-WAN itu, perangkat SD-WAN bisa ngitung dari sisi paket loss, jitter, latency, mana sih yang paling baik, dan paket itu dikirimkan di link yang paling baik. Nah, itu nggak didapatkan dengan menggunakan traditional WAN. Kalau traditional WAN, adminnya yang harus nyeting ya. Adminnya harus setting atau ya kita bilang ya keputusan dari routing protocol decision. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke Mas, setelah tadi kita bicara tentang apa itu SD-WAN, solusi-solusi yang diberikan oleh SD-WAN dan kelebihan-kelebihannya, untuk Mas Sandy sendiri nih, kira-kira pernah ada success story nggak untuk implementasi SD-WAN ini? Kalau success story mungkin ada dari beberapa customer ya, cuman kita nggak bisa sebut customernya karena yang mungkin confidential dan saya belum minta izin dari customer tersebut ya.
Tapi kalau saya lihat dari yang paling berhasil itu adalah salah satu company gitu ya, salah satu company yang kalau kita bilang bisa spin off operasi dia gitu ya, operation dia, bisnis dia bisa spin off dalam waktu kurang dari 1 bulan. Bayangin ada suatu company baru yang bisa ngomong nggak ada apa-apa, data center nggak ada, semua nggak ada, terus harus mau bangun jalanin bisnis gitu. Gimana caranya? Wah, data centernya di cloud kan gitu ya, data centernya ditaruh di cloud. Kemudian branch-nya di spin off cepat, karena kalau kita ngomong internet broadband mungkin bagi NSP dia narik kabel lebih cepat dibandingin pakai dari dedicated one link seperti MPLS gitu ya. Karena broadband kan kita cari 3G 4G aja kita colok juga bisa jalan gitu internetnya ya kan. Nah, dia bisa spin off bisnis company tersebut dalam waktu kurang dari 1 bulan dengan bantuan tadi Cloud DC dengan SD-WAN, perangkat SD-WAN. Oke. Selain itu untuk success story dari yang multi brands itu ada nggak sih yang mungkin mereka sebelumnya pakai tradisional WAN kayak MPLS atau dedicated sendiri, itu ada nggak? Multi brandnya dalam konsep apa nih maksudnya? Kayak retail gitu mungkin kali ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong retail, mungkin Mas benar nih kalau ngomongin Indonesia, early adopter dari perangkat SD-WAN itu sendiri dari retail industry. Yaitu menarik ya, dari retail industry. Justru yang adopsi yang paling berani adopsi pertama kali retail industry. Kalau kita ngomong kayak misalnya Mas ngopi tiap hari, brand kopi cukup terkenal di Indonesia, nah itu dia pakai SD-WAN. Kenapa? Ya dia merasakan manfaatnya karena yang tadi lah, yang benefit-benefit yang saya ngomong udah dikaji dan lain-lain. Terus ya ada beberapa adopter dari F&B juga, food and beverage, retail seperti Mart, Minimart gitu ya, yang cukup banyak di Indonesia, dia juga pakai SD-WAN gitu. Dan mungkin ada beberapa customer retail yang lain gitu ya. Kalau dari reviewnya customer sendiri ada nggak sih Mas, mereka mungkin oh Mas, saya setelah menggunakan SD-WAN ini, admin saya ini nggak pusing lagi nih tiap hari. Nanti coba dicari aja gitu ya, dicari-cari mungkin di googling gitu ya, bahwa success story dengan SD-WAN itu. Company saya juga sebenarnya ada ya beberapa success story, nanti mungkin bisa lihat gitu ya di Google atau di mana ya kan bisa dilihat ya. Atau misalnya ada penghasil produk satu datang mau present, ditanyakan saja success story-nya di mana. Terus ada success story white paper-nya atau enggak gitu ya kan. Itu ada paper-nya atau enggak. Tapi retail emang benar dia adopsi pertama kali, terus ya mungkin banking gitu ya, dari FSI gitu adopsi. Tapi biasanya FSI itu kalau kita ngomong ya untuk spin off SD-WAN itu pasti butuh review yang panjang. Kalaupun istilahnya diadopt masuk ke prototyping dulu, nggak langsung ke seluruh cabang, ya itu cukup quite common lah di Indonesia untuk hati-hati seperti itu. Tapi retail kalau saya lihat memang adopsinya cukup cepat untuk SD-WAN. Berarti dibanding banking, SD-WAN di Indonesia ini bisa dikatakan lebih banyak retail yang adopsi begitu? Ya, kalau saya lihat cukup cepat di retail ya. Mungkin saya juga nggak tahu landscape benar-benar total Indonesia seperti apa gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat retail itu kemarin tuh di Indonesia cukup adopsi cukup cepat. Lebih cepat dari banking-banking yang ada di Indonesia. Karena banking di Indonesia perlu yang tadi, review, kajian, prototyping dulu, dites, jalan, oke, normal, baru diadopsi untuk the whole branch. Nah, tapi kalau retail diadopsi cepat, mereka kan juga kalau kita bilang bulanannya itu dia bayar ke NSP, network service provider gitu ya. Mereka tambahkan instead of one link, mereka minta istilahnya udahlah pakai internet broadband aja plus SD-WAN. Nah yang lucu adalah mereka selalu mintanya adalah gimana kalau misalnya ditawarkan dengan harga yang sama. Selalu itu bargaining the customer itu seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah mereka dapat dari NSP. Jadi bisa ngomong kita jual juga lewat network service provider gitu ya atau MSSP. Oke Mas, pastikan netters ini banyak yang penasaran nih bertanya-tanya. Saya tuh pengen implementasi SD-WAN di kantor saya. Bisa kasih tips and triknya nggak sih Mas untuk memilih solusi SD-WAN terbaik buat mereka itu seperti apa kira-kira? Oh gitu ya. Mungkin pertama kita perlu lihat bahwa perangkat SD-WAN itu easy to use. Perlu di-review juga. Maka SD-WAN itu tambah kompleks atau tambah gampang gitu dari sisi operation. Karena janjinya SD-WAN kan tambah gampang. Jangan sampai jadi tambah sulit menggunakan SD-WAN. Itu jadi easy to use. Kalau bisa POC aja dulu, testing dulu atau senggangannya demo live dari misalnya
ya biasanya kan setiap prinsipal itu punya demo lab gitu ya, kasih lihat gitu fiturnya apa dan lain-lain gitu, harus gampang istilahnya digunakan. Karena kalau kita ngomong SD1 nanti bahasa teknisnya banyak tuh, ada namanya zero touch provisioning. Jadi kita untuk spin off cabang cukup bawa barang, even bisa ngomong nggak di staging di tempat kita, dibawa aja langsung di branch, di connect ke internet. Dari sisi profile SD1 dan lain-lain tuh otomatis dia dapat dari controller itu, dari SD-WAN controller. Nah, makin gampang produknya untuk digunakan ya makin baik lah bagi operation ke depannya. Benar begitu ya. Nah, kedua feature Mas. Jadi kalau kita ngomong feature, kita ngomongin tentang kayak application performance gitu ya. Application performance itu kita perlu lihat dari quality of service experience gitu ya. Seperti apa? Experience dari user masih oke nggak gitu. Nah, security juga, feature-feature security juga dilihat kalau misalnya mau mengaktifkan internet local breakout. Yang tadi saya bilang bahwa internetnya bisa langsung connect di masing-masing cabang untuk traffic yang ke arah SaaS gitu ya, software as a service atau cloud application. Atau kita bilang juga bisa yang kalau recreational traffic kayak YouTube, Facebook ngapain di backhauling masuk ke headquarter, cuman istilahnya ngebebanin one link doang, langsung aja di backhauling di internet broadband di masing-masing cabang. Itu kita ngomong feature. Jadi tadi yang pertama gampang digunakan, kedua review feature-nya yang tadi apakah sesuai dengan kebutuhan atau enggak. Ya, yang terakhir itu yang paling penting dari sisi pricing scheme-nya seperti apa gitu ya, pricing scheme. Karena antara satu produsen dengan produsen lain mungkin cara dia pricing dengan licensing-nya beda-beda. Ada yang subscription based, one subscription-nya mati, mungkin ya bisa ngomong the whole branch itu bakalan blackout, mati gitu ya, karena subscription-nya mati, feature-nya mati, service-nya mati. Nah, ada yang modelnya, pricing modelnya udah yang tadi misalnya, ini sebagai feature add-on dan free bisa digunakan. Nah, ketika misalnya kita lupa untuk renew, perangkat itu masih bisa beroperasi, SD1 masih beroperasi dengan normal. Kurang lebih seperti itu Mas. Jadi kalau bisa jangan beli kucing dalam karung, dipastikan itu gampang digunakan, feature, kemudian dari sisi pricingnya seperti apa, itu tiga-tiganya ini dilihat aja. Gitu. Oke Mas. Oke, sebelum menutup untuk podcast sekali ini, saya mau ucapkan terima kasih banyak nih Mas Andi udah menyiapkan waktunya, menyelakan waktu untuk bisa datang di sini. Siap. Oke, tos dulu Mas. Oke, Neters, sekian untuk podcast episode kali ini. Jangan lupa nonton podcast di episode selanjutnya. Oh iya, pantengin terus di Instagram Netdata karena kita ada giveaway nih buat kalian semua. Sampai jumpa lagi. Dadah.